Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswo Pranoto dari CGP Angkatan 9. Pada video ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sebelum mempelajari gagasan Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, saya mempercayai bahwa peserta didik ibarat sebuah kertas kosong, sedangkan guru merupakan pusat perhatian dan sumber utama informasi dalam proses pembelajaran. Pemikiran bahwa peserta didik ibarat sebuah kertas kosong adalah pemikiran lama yang masih saya percaya saat ini. Hal ini karena saya menganggap bahwa seorang peserta didik yang masuk sekolah adalah anak yang belum memiliki pengetahuan akan suatu materi. Dari pemahaman ini pula saya beranggapan bahwa seorang guru memang berhak untuk menuliskan apa saja di kertas kosong tersebut. Sesuai dengan kehendak guru, guru menjadi pusat perhatian dan sumber utama pengetahuan saat proses pembelajaran. Sejalan dengan prinsip sebelumnya bahwa peserta didik adalah kertas kosong, maka secara otomatis guru menjadi sumber informasi utama dalam proses pembelajaran, dan peserta didik hanya menerima informasi yang diberikan oleh guru. Setelah mempelajari gagasan-gagasan Ki Hajar Dewantara, saya mulai memahami bahwa guru adalah sebagai fasilitator, murid adalah kertas yang sudah tertulis namun masih samar-samar. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebagai fasilitator adalah peran di mana guru bertindak sebagai pengatur atau pendukung dalam proses pembelajaran. Dalam peran ini, guru berfokus pada memberikan lingkungan belajar yang merangsang, mengarahkan diskusi, memfasilitasi eksplorasi, serta membantu siswa memahami konsep dengan lebih mandiri. Sebagai fasilitator, guru mendorong interaksi aktif antara siswa, merancang situasi belajar yang mendorong pemecahan masalah, dan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kreativitas. Peran ini lebih menekankan pada pemahaman konsep daripada sekadar penyampaian informasi, dengan tujuan membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih aktif dan mandiri. Murid adalah kertas yang sudah tertulis namun masih samar-samar. Hal ini menggambarkan pandangan bahwa peserta didik memiliki potensi, kemampuan, dan karakteristik sebagai bakat alaminya, namun masih perlu dibimbing dan dikembangkan agar potensi tersebut dapat terwujud secara lebih jelas dan maksimal. Filosofi ini menekankan bahwa pendidikan dan pembimbingan memiliki peran penting dalam membantu anak mengembangkan potensi mereka. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep kodrat alam menekankan perlunya menghormati dan mengembangkan potensi alamiah serta karakteristik unik setiap individu dalam proses pendidikan. Sementara itu, konsep kodrat zaman mengajukan bahwa pendidikan harus selalu responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi seiring berjalannya waktu. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang efektif tidak hanya mempertimbangkan perkembangan potensi individu, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Pendekatan yang menggabungkan kedua konsep ini dapat menghasilkan pendidikan yang holistik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Setelah mempelajari modul 1.1, ada 3 hal yang segera dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan merupakan upaya yang dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang untuk mengajarkan atau menginternalisasikan perilaku, norma, atau nilai-nilai tertentu kepada individu atau kelompok. Tujuan dari kegiatan pembiasaan adalah membuat suatu perilaku atau norma tertentu menjadi lebih melekat dan menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak sehari-hari. Contohnya adalah melibatkan anak-anak dalam kegiatan sehari-hari yang menunjukkan etika dan nilai-nilai keluarga, seperti berbagi atau membantu orang lain. Yang kedua adalah menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif merupakan wujud nyata peran guru sebagai fasilitator di mana guru harus menciptakan suasana belajar yang merangsang, mengarahkan diskusi, memfasilitasi eksplorasi, serta membantu siswa memahami konsep dengan lebih mandiri. Pembelajar inovatif dan kreatif ini harus juga memanfaatkan kemajuan teknologi dan mampu mengambil isu-isu terkini dari perkembangan zaman, agar pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk membentuk generasi yang kuat, berdaya saing, dan memiliki nilai-nilai yang baik dalam menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga adalah mengembangkan bakat melalui ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler memiliki manfaat yang signifikan bagi perkembangan siswa di luar lingkungan pembelajaran formal di kelas. Kegiatan ekstrakurikuler juga dapat meningkatkan bakat khusus,
meningkatkan kreativitas, pembentukan karakter, disiplin dan membantu untuk meningkatkan keterampilan bersosialisasi peserta didik. Keseluruhan kegiatan ekstrakurikuler memiliki potensi untuk memberikan pengalaman yang kaya dan beragam bagi siswa, membantu mereka tumbuh dan berkembang secara holistik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.